Cara buat TFN saat baru nyampe Australia. Oke, mari kita mulai dari apa itu TFN. TFN adalah tax file number atau nomor file pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang mana nomor ini dimiliki oleh semua entitas pajak, baik individu, perusahaan, maupun dana pensiun seperti superannuation. Biasanya TFN ini akan diminta oleh tempat kerja kita sebagai keperluan administrasi, yang mana setiap pekerja harus atau wajib memiliki TFN. Soalnya, apa fungsi dari TFN? TFN berfungsi untuk mengidentifikasi berapa banyak pajak yang harus kita bayarkan kepada pemerintah, dan juga berapa banyak pajak yang bisa kita klaim dari pemerintah. Di Australia sendiri, pajak yang kita bayarkan kepada pemerintah itu bisa diklaim. Ini tergantung dari jenis visa dan berapa pendapatan kita per tahunnya. Untuk WHV sendiri, pajak yang kita bayarkan kepada pemerintah itu berkisar 15%. Tapi pajak ini akan meningkat apabila pendapatan kita selama setahun itu melebihi 450 juta atau sekitar 45.000 dalam setahun. Ketika pajaknya sudah lebih dari 45.000, akan dikenakan pajak progresif sebesar 32%. Jadi mungkin teman-teman bisa baca-baca tentang pajak, atau saya akan cantumkan bagaimana sistem pajak di Australia di website nanti. Selanjutnya, bagaimana cara mendapatkan TFN? TFN hanya bisa kita buat dan kita dapatkan ketika kita sudah sampai di Australia. Jadi TFN tidak bisa dibuat saat kalian masih berada di Indonesia, karena kita perlu alamat dan nomor HP Australia untuk membuat TFN ini. Nah, agar kita bisa mendapatkan TFN, kita terlebih dahulu harus memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama, memiliki paspor. Tentunya kalian yang ikut WHP, semestinya kalian semua punya paspor ya. Yang kedua, memiliki alamat pasti, karena TFN atau tax file number ini akan dikirimkan oleh kantor pajak berupa surat dari kantor pajak, yang mana surat ini akan dikirimkan ke alamat pasti kalian. Karena pada dasarnya banyak sekali, atau memang WHV ini adalah visa yang sifatnya temporary, jadi kita biasanya berpindah-pindah tempat dari satu tempat untuk ke tempat lainnya agar mendapatkan pekerjaan atau menyesuaikan dengan akomodasi yang ada. Jadi, pastikan kalian punya alamat pasti saat proses pembuatan TFN ini. Kira-kira kalian stay di satu tempat atau satu alamat itu kurang lebih sebulan atau 28 hari. Jadi kalian punya alamat pasti sama 28 hari. Yang ketiga, punya nomor telepon Australia dan email pribadi. Setelah semua persyaratan sudah kalian miliki, kalian bisa akses link ini. Dan sekarang tanggal 12 September 2023. Jadi saya membuat TFN sekitar 7 bulan yang lalu, bulan Maret 2023, dan tampilannya akan sedikit berbeda dengan video yang akan saya berikan karena ATO atau kantor pajak Australia ini sedang mengupdate websitenya. Jadi tampilannya agak berbeda, tapi alur dan pengisian datanya itu tetap sama. ATO sendiri adalah singkatan dari Australian Taxation Office atau organisasi yang mengurus perpajakan di Australia ya. Pembuatan TFN ini tergolong simple dan mudah. Kalian cukup mengikuti 5 langkah simple dari ATO dalam pengisian data, dan TFN kalian akan jadi dalam kurun waktu 2 hingga 28 hari. Yang pertama, kalian bisa mengakses link yang sudah saya berikan. Setelah itu, di sini akan ada tampilan mengenai apa itu TFN, dan di bagian ini kalian bisa lihat valid visa untuk membuat TFN ini ada Work Holiday Makers, subclass 417 dan 462. Indonesia masuk di sana. Kemudian kalian klik play online for TFN. Tunggu beberapa saat. Nah, di sini juga dijelaskan, to be eligible to use this service to apply for a TFN, you must be in Australia and have a valid visa dan segala macamnya. Kalau kalian udah punya TFN sebelumnya, kalian bisa edit data kalian di sini. Dan untuk yang baru membuat, kita klik start. Dan
berikut prosesnya. Ini adalah tampilan ketika saya membuat TFN sekitar 7 atau 8 bulan yang lalu. Yang pertama, kalian bisa masukkan nomor paspor, memilih paspor or travel document country of origin. Karena kita dari Indonesia, pilih Indonesia. Saya belum pernah mengikuti, kalau yang pernah datang ke Australia pilih yes, dan kalau belum pilih tidak. Itu title, masukkan family name, first given name, other given name kalau kalian punya. Itu kita milih tanggal, bulan, dan tahun lahir. Pastikan kalian tidak salah di bagian ini. Untuk do you have suppose, kalau kalian sudah menikah pilih yes, dan belum pilih no. Untuk step yang kedua itu tentang text file numbernya. Karena kita belum pernah sama sekali ke Australia sebelumnya, pilih no. Di tahap ketiga, masukkan address. Nah, address di sini pastikan sekali lagi ini address yang bisa dikirimin surat, dan nanti surat itu harus kalian terima, istilahnya bukan seperti house, tapi nantinya kalian pindah seperti itu terus kalian kehilangan surat itu. Pastikan alamat ini alamat yang benar-benar bisa diakses lah. Mungkin ada teman kalian yang sudah lama tinggal di sini, atau seperti saya dulu, saya sudah booking akomodasi ini selama 3 bulan, jadi akan tinggal di alamat tersebut selama 3 bulan. Selanjutnya masukkan nomor telepon. Masukkan di sini adalah nomor telepon Australia ya. Masukkan email pribadi. Setelah itu, jika kalian ingin memasukkan data diri dari teman kalian, untuk mungkin nanti ketika kalian tidak bisa dihubungi, nomor HP teman kalian yang akan dihubungi oleh ATO. Jadi saya juga masukkan data teman saya di sini. Yang terakhir, biasanya website ini akan menunjukkan semua details yang sudah kalian input. Pastikan kalian cek kembali semua details yang ada dan tidak ada yang salah, terutama alamat dan nomor HP, karena itu akan menjadi penentu kalian mendapatkan TFN atau tidak. Setelah semua selesai, tick the box to sign the declaration dan centang keypage-nya. Setelah itu submit. Nah, pembuatan TFN sudah selesai. Tips dari saya, setelah kalian membuat TFN, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Biasanya TFN ini akan diminta oleh employer ketika kalian sudah mulai bekerja kepada mereka. Dan untuk orang yang baru sampai dan ternyata beruntung langsung mendapatkan pekerjaan, kalian cukup bilang, saya baru sampai, I just arrived and my TFN is still on process. Jadi bilang kalau TFN kalian tuh masih proses dan kita akan memberikan TFN ini ketika sudah datang. Itu hal yang lumrah untuk orang-orang WFH, jadi jangan khawatir. Tapi masalahnya adalah TFN ini waktu datangnya itu tidak menentu. Jadi ada yang 1 minggu sudah datang ke alamat, 2 minggu atau bahkan sebulan. Dan hal ini kurang menyenangkan ya kan. Jadi kita tidak bisa menentukan kapan kita bisa memberikan ke perusahaan. Jadi ada tips kecil yang mana kalian bisa menelpon ke kantor pajak untuk mendapatkan nomor TFN-nya saja. Jadi tidak perlu menunggu surat yang memuat nomor pajak kalian, tapi kalian bisa menelpon kantor pajak untuk meminta nomornya saja. Cara untuk menelpon kantor pajak dan mendapatkan nomor TFN ini cukup mudah. Yang pertama, pastikan kalian menelpon ATO, Australian Taxation Office, itu 3 hari setelah pembuatan TFN. Jadi kalian mendaftar TFN 3 harinya lagi baru kalian telepon, karena mungkin
ATO masih mengerjakan text file number ini. Ada orang yang sudah menelpon ATO tuh sehari setelah mereka membuat nomor pajak atau TFN, dan mereka bilang nomornya masih dalam proses. Jadi yang paling aman itu sekitar 3 hari setelah pembuatan. Jadi kalian menelpon itu tidak sia-sia gitu. Yang kedua, sebelum kalian menelpon ATO, sebaiknya kalian sudah mempersiapkan dokumen identification kalian seperti visa, paspor, dan ATO receipt ID. Karena kemungkinan besar ketika kalian nelpon ATO, kalian akan diidentifikasi karena ATO ingin memastikan yang menelpon ini benar-benar si pemilik nomor pajak ini begitu. Jadi pastikan kalian sudah punya semua dokumennya di tangan kalian sebelum menelpon. Kemarin banyak orang yang kayak sekedar nelpon terus akhirnya mereka kesulitan mencari data yang diminta sebagai identifikasi, dan itu memakan waktu cukup lama. Jadi pastikan kalian mempersiapkan dokumen-dokumen itu sebelum menelpon. Tips berikutnya lagi itu pastikan kalian menelpon ATO di pagi hari, jadi sekitar 8 pagi atau sampai dengan 12 siang. Karena lewat dari jam itu kalian tidak akan bisa menelpon ATO karena terus dibilang panggilan sedang sibuk begitu. Jadi banyak orang yang ingin mendapatkan TFN ini, jadi pastikan kalian menelponnya di pagi hari, bisa dari jam 8 tepat, karena sebelum itu juga jam 7 pagi dan sampai jam 8 mereka belum buka. Jadi jam 8 kalian sudah langsung telepon. Nomor telepon TO sendiri saya akan cantumkan di sini atau di description. Setelah kalian menelpon, hold telepon sampai terdengar beberapa pilihan. Tekan 2 untuk membuat TFN inquiries. Setelah tekan 2 akan diarahkan lagi, dan tekan nomor 2 lagi untuk pilihan update personal information and another inquiries. Yang selanjutnya, ini bagian yang paling sulit karena kalian akan menunggu telepon kalian diangkat oleh customer service-nya, dan durasi kita menunggu ini cukup lama, jadi sekitar 30 menit sampai 1 jam gitu. Banyak sekali orang yang tidak memiliki waktu sebanyak itu untuk nomor teleponnya diangkat oleh CS. Sebenarnya ada pilihan, kita bisa mematikan nomor telepon dan nantinya akan ditelepon kembali oleh customer service dari ATO. Tapi saya kurang menyarankan hal ini karena ketika kita memilih pilihan tersebut, terkadang kita kelewatan gitu. Jadi ketika ditelepon oleh ATO dan kita tidak mendengar telepon tersebut, kita melewatkan kesempatannya. Jadi lebih baik kalian menunggu selama sejam untuk panggilan tersebut. Selanjutnya, setelah telepon kalian diangkat oleh CS atau tersambung ke CS-nya, katakan keperluan kalian menelpon ATO, yaitu meminta nomor TFN karena employer kalian sudah meminta nomor tersebut begitu dan suratnya belum sampai. Pada proses ini kalian sebenarnya bisa sekalian menghubungkan akun MyGov ke ATO. Untuk yang belum tahu, saya akan buatkan video khusus, saya cantumkan di sini, atau saya akan buatkan di website. Jadi ini juga sedikit jadi momok bagi orang-orang karena prosesnya sama seperti kita meminta nomor TFN ini. Yang jadi masalah adalah lamanya menunggu gitu. Jadi memakan cukup waktu. Setelah semua proses selesai, congratulations, kalian sudah mendapatkan nomor TFN kalian. Untuk orang-orang yang sudah melinkkan akun ATO dan MyGov, congratulations juga. Kalian tidak membuang-buang waktu untuk menelpon ATO 2 kali. Sekian saja untuk tutorial kali ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka. Dan jangan lupa komen bila ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian tanyakan. Oke, thank you. Cheers.